Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dimanapun berada. Nah, di konten kali ini saya akan membahas tentang ciri-ciri burung murai batu sudah mulai turun dari over birahi. Nah, di konten saya ataupun di konten teman-teman semua lainnya itu sudah membahas bagaimana cara menangani burung-burung murai batu yang dia over birahi, teman-teman semua. Jadi kita sudah melakukan rawatan, misalkan step per step supaya dia turun birahi, karena dia terlalu over, misalkan kita lihat kesehariannya ataupun di gantangan. Nah, di sini dan saya bahas tentang bagaimana cara melihat kalau misalkan rawatan kita ini sudah mulai turun nih birahi burung murai batu. Nah, birahi burung murai batu ini ditandain dengan dia gacor. Burung murai batu gacor itu dia pasti birahi. Dan kalau misalkan kelewat gacor itu dia over birahi. Makanya kita harus melihat dari keseharian. Yang pertama, ini tingkat kegacoran burung murai batu. Nah, kita lihat, kita sebelumnya misalkan dia burung murai batunya ini gacor banget. Nah, setelah kita rawat penurunan birahi, dia sudah mulai turun nih tingkat kegacorannya, dia udah santai. Nah, ini udah benar teman-teman semua, rawatan kita udah mulai turun nih. Dia over birahi. Yang kedua, burung murai batunya biasanya hariannya dia ngeplay ekornya itu ya, ekornya melambai-lambai kalau dia bunyi dan juga agak ngembangin bulu. Nah, kalau misalkan kita lihat setelah proses penurunan birahi, dia sudah mulai agak singset, dia ekornya trak. Nah, seperti itu. Itu dia sudah mulai turun nih birahinya. Nah, yang ketiga, finishingnya melihatnya itu di gantangan. Kita harus melihat burung murai batunya ini sudah mulai turun birahinya atau belum. Itu kita lihat di gantangan ini lebih bagus. Nah, kalau misalkan sebelumnya kita lihat di gantangan, ciri-cirinya banyak teman-teman semua burung murai batu birahi. Ada yang suaranya lirih sambil ngerayu, ada yang ngelowo, ada yang nampar. Nah, ini burung-burung murai batu terlalu over birahi. Ada yang cuma dia gacor tapi tidak bongkar isian. Nah, seperti itu. Jadi kita harus melihat perbandingan. Nih, saat dia over birahi seperti ini, contoh suaranya lirih, dia kecil banget suaranya, tidak ada ngeplong, tidak ada bongkar isian. Nah, setelah kita rawat penurunan birahi, dia makin enak mainnya, dia makin kenceng nih volumenya, ataupun dia ngelowoknya itu dia cuma sebentar, tidak full ngelowo, ataupun dia namprak jerujinya terus dia ada bongkar, dia ada lebih peningkatan lah dari sebelumnya. Ada peningkatan dia, kalau misalkan sebelumnya dia full lirih, suaranya kecil, ternyata ada yang dia setelah penurunan birahi dia mulai ini ya agak kencang volumenya. Nah, seperti itu kita udah lihat nih perbandingannya seperti apa. Nah, setelah kita lihat perbandingannya, kalau dia lebih bagus dari sebelumnya saat dia over birahi, berarti rawatan kita benar. Nah, lanjutkanlah rawatan ini teman-teman semua. Kita rawat terus sama seperti yang kita penurunannya ini secara konsisten. Nah, kenapa saya bilang rawat seperti itu? Karena kita merawat burung murai batu ini bermacam-macam karakter, berbeda-beda karakter. Ada yang cepat menurunkan birahinya, ada yang agak pelan tapi dia ikut turun. Nah, seperti itu. Jadi kita konsistenkan saja. Dan coba kita lihat perkembangannya di gantangan itu 2 minggu sekali. Karena rata-rata burung murai batunya ini dia ada kelihatan lebih bagus atau lebih jeleknya itu 2 minggu sekali, itu rata-rata dia akan ada perubahan. Tetapi kalau misalkan seminggu kita rubah nih, kita pengen dia turun birahi, itu jarang yang ada seperti itu. Gak ada yang instan dalam merawat burung murai batu. Makanya saya sering katakan, kalau misalkan kita sebagai penghobi untuk memproses burung murai batu jadi supaya dia bagus mainnya, itu butuh proses. Setiap burung itu ada yang cepat, ada yang lambat. Kalau misalkan mau yang udah langsung juara,
ya beli aja yang sudah juara, beli aja yang sudah ini ya stabil di gantangan tapi harganya mahal. Nah di situ makanya ini butuh proses sedikit demi sedikit. Saya tekankan lagi, penurunan birahi setiap burung itu berbeda-beda. Ada yang penurunannya 2 minggu udah kelihatan banget, ada yang 2 minggu baru sedikit, tapi ada perubahan. Itu yang kita lihat. Kalau ada perubahan lebih bagus, itu kita teruskan. Jadi evaluasinya saat di gantangan kita lihat lebih bagus atau tidak. Oke teman-teman semua, mungkin ini aja pembahasan di konten kali ini. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di dalam kolom komentar di bawah ini. Dan kalau misalkan mau mengasihkan saran, bahas tentang ini, silahkan komen juga. Dan juga bisa WhatsApp saya, nomornya ada di deskripsi. Terima kasih banyak, salam sukses semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.